Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi kita kali ini adalah berkaitan dengan kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita harus tahu bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bukan hanya pada lintas mazhab, tetapi juga terjadi pada satu mazhab. Misalnya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi sendiri pun ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Demikian juga dengan mazhab-mazhab yang lain. Satu mazhab, tetapi tidak semuanya juga sama pendapatnya. Apalagi kalau lintas mazhab. Nah, ini harus dipahami oleh setiap muslim, apalagi yang sedang menuntut ilmu. Jadi perbedaan itu hanya perbedaan pandangan saja, perbedaan pendapat saja, bukan perbedaan dalam hal yang pokok. Karena yang pokok itu agama kita sama-sama Islam. Syariat kita juga sama, syariat Islam. Kebenarannya juga kebenaran yang sama, kebenaran Islam. Panduannya juga sama. Panduannya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, perbedaan pendapat itu merupakan rahmat dari Allah dan juga sesuatu yang menjadikan kita itu mudah dalam menjalankan ajaran Islam. Di sini kita akan menjelaskan apa penyebab perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan ijtihad dalam pandangan para ulama kita. Ijtihadnya beda-beda, itu penyebabnya apa? Saya akan jelaskan. Yang pertama, yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah perbedaan tentang makna lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Jadi kita tahu Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis juga demikian. Nah, terkadang satu lafaz tapi bisa maknanya beragam. Nah, makna yang beragam inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan ijtihad, perbedaan pendapat. Tapi kalau maknanya tunggal, maknanya satu, ya tentu tidak menimbulkan perbedaan pandangan. Kemudian yang perlu juga kita ketahui bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Apalagi kaidah yang sudah berlaku di kalangan para ulama bahwa pendapat itu tidak bisa menggugurkan pendapat juga. Pendapat dengan pendapat tidak bisa saling menggugurkan. Ijtihad dengan ijtihad tidak bisa saling menggugurkan, karena statusnya sama-sama pendapat. Penyebab yang kedua adanya perbedaan di kalangan para ulama adalah perbedaan riwayat. Jadi beragamnya riwayat itu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ya, namanya riwayatnya berbeda-beda, tentu saja itu bisa menjadikan pendapat yang tertentu itu menjadi berbeda.
Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sudut pandang, perbedaan dalam menyandarkan satu urusan, satu kasus, satu masalah. Ada ulama kita yang memakai kaedah, misalnya kaedah al-istihsan, pakai kaedah al-masalihul mursalah, pakai kaedah qaulus sahabi. Tetapi tidak semua ulama memakai kaedah yang ini yang kita sebutkan tadi. Misalnya Imam Asy-Syafi'i tidak memakai qaulus sahabi, sementara Imam Malik memakai qaulus sahabi. Nah, inilah yang menjadikan antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda pandangannya. Contoh yang paling kentara adalah mazhab Dawud Az-Zahiri, mazhab tekstual. Jadi zahir ayat, zahir hadis saja yang mereka jadikan sebagai landasan. Mereka menolak kontekstual dari ayat dan hadis. Yang paling jelas sekali kalau Dawud Az-Zahiri ini, mereka menolak qiyas. Mazhab Dawud Az-Zahiri menolak qiyas. Jadi qiyas bagi mereka tidak ada. Sementara mazhab Hanafi pakai qiyas, mazhab Maliki memakai qiyas, mazhab Syafi'i pakai qiyas, mazhab Hambali juga pakai qiyas, mazhab Dawud Az-Zahiri tidak pakai qiyas. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah pada sholat Jumat. Kalau azannya 2 kali, mereka pakai qiyas. Ulama Syafi'iyah pakai qiyas, mereka sholat qobliyah Jumat, dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Tetapi ada orang yang tidak mau dengan qiyas, dia mau dengan dalil khusus, tidak mau dengan dalil qiyas, tidak mau dengan dalil umum, apalagi dalil qiyas. Ya, mereka nggak mau mengamalkan sholat qobliyah Jumat itu, karena menurut mereka qiyas itu tidak ada dalam mazhab yang tertentu. Misalnya mazhab Az-Zahiri, Dawud Az-Zahiri. Kemudian penyebab perbedaan yang keempat adalah perbedaan kaedah usul. Misalnya kaedah ulama yang menetapkan dengan dalil umum. Ada ulama yang tidak mau pakai dalil umum, harus pakai dalil yang khusus. Jadi perbedaan di dalam kaedah inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian yang kelima adalah perbedaan ijtihad dalam qiyas. Ada ulama yang memang tidak mau qiyas sama sekali. Itulah tadi di antaranya mazhab Dawud Az-Zahiri. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan masalah kehidupan yang terus berkembang, kalau tidak pakai qiyas sebenarnya sulit sekali. Oleh karena itu makanya mazhab Dawud Az-Zahiri ini tidak berkembang dengan pesat. Ada ulama yang mengatakan sudah terhenti mazhab Zahiriyah itu. Walaupun kita lihat masa kini ada yang membangkitkannya kembali nampak-nampaknya. Kalau tak ada dalil, dalilnya tak khusus, tak mau. Dalil umum, ya tak mau mengamalkannya. Dalil umum saja tak cukup, harus ada dalil yang khusus. Dalil umum saja tidak dipakai, apalagi qiyas. Kemudian penyebab perbedaan pendapat yang keenam adalah perbedaan antara tarjih satu ulama dengan tarjih ulama yang lain itu berbeda.
Yang dimaksud dengan tarjih itu adalah menetapkan dalil mana yang paling kuat. Terkadang menurut ulama A, mazhab A, dalil itu kata mereka lebih kuat dibandingkan dengan dalil mazhab yang lain misalnya gitu. Jadi perbedaan dalam hal seperti inilah yang menyebabkan, cara pandang seperti inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan menjadikan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kesimpulan daripada penyampaian ini adalah bahwa perbedaan itu bukan pada sesuatu yang sifatnya itu sudah pasti, tetapi sesuatu yang bersifat dhanni, bukan sesuatu yang sifatnya sudah baku, akan tetapi yang bersifat yang dapat menyebabkan adanya pendapat, adanya pandangan, karena dalilnya bersifat ganda, dalilnya bersifat multi tafsir, multi pemahaman, sehingga dalil-dalil yang demikian itu menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Dan yang paling penting yang harus diketahui adalah bahwa pendapat ulama tidak bisa menggugurkan pendapat ulama yang lain. Ulama dalam mazhab Hanafiyah tidak bisa menggugurkan pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Demikian juga sebaliknya, mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah pendapatnya tidak bisa menggugurkan pendapat dalam mazhab Hanafiyah maupun pendapat mazhab yang lainnya, karena statusnya sama-sama pemikiran yang berdasarkan kepada dalil yang sifatnya itu multi pemahaman, multi tafsir. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bijak. Selama apa yang kita amalkan itu tidak menjadikan kita murtad, keluar dari Islam, maka silahkan diamalkan. Tetapi apabila amalan itu menyebabkan seseorang itu jadi murtad, keluar dari agama, maka itulah yang tidak bisa ditolerir, itulah yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi. Adapun antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh itu khilafiyah, tinggal dipilih saja. Kalau kita sholat di masjid pakai kunut, mereka mengamalkan kunut, ya tentu kita ikut pakai kunut. Kalau di masjid itu tidak mengamalkan kunut subuh, ya tidak perlulah kita pakai kunut subuh untuk menghormati jamaah masjid itu. Jadi ibadah itu juga ada adabnya, kecuali kalau masjidnya itu adalah masjid kampus misalnya. Orang-orang kampus itu kan biasanya mereka paham dengan adanya perbedaan pendapat, dan mereka karena sama-sama mahasiswa, tingkat intelektualitas mereka insya Allah alhamdulillah bisa dianggap sama, berbedalah dengan di masyarakat. Kalau di masjid kampus atau masjid masyarakat yang mana mereka masyarakatnya sudah paham tentang perbedaan pendapat, tidak menyebabkan jadi fitnah, ribut masjid itu, ya maka boleh saja terkadang pakai kunut di sholat subuh, atau terkadang tidak kalau memang sudah kondisinya memungkinkan. Jadi intinya jangan membuat kita jadi gaduh disebabkan karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengamalkan satu hal yang berbeda dengan pengamalan masjid atau masyarakat setempat di tempat itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.